0812. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga saya dapat memaparkan hasil makalah saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlela SPD MSI yang dihormati. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Pendidikan dan Pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan. Pembahasan yaitu pengertian hakikat pendidikan dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pembelajaran bagian dari pendidikan yang meliputi semua proses yang mungkin memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar manusia yang tidak harus melibatkan guru, yang dapat terjadi karena memanfaatkan program TV, film, radio, dan sebagainya. Pembelajaran terkait langsung dengan upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang terprogram dan terukur seperti tertuang dalam kurikulum belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat bagi kehidupan. Pembelajaran yang mendidik hanya terkait dengan hal-hal bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pengajaran adalah bagian dari pembelajaran yang meliputi semua usaha pencapaian tujuan pembelajaran yang terprogram dan terukur, yang pelaksanaannya menuntut adanya guru. A. Pendidikan dirumuskan ada 4. Pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2. Pendidikan merupakan usaha menyimpan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Tujuan hakikat pendidikan. Tujuan pendidikan terdapat beberapa kata kunci antara lain iman dan takwa, berakhlak mulia, serta berilmu, kreatif, mandiri, dan demokratis. Konsekuensinya adalah kriteria atau bisa juga disebut evaluasi. Pendidikan yang diterapkan harus mampu melihat sejauh mana kecapaian setiap hal yang disebutkan dalam tujuan tersebut. Evaluasi harus mampu mengukur tingkat pencapaian setiap komponen yang tertuang dalam tujuan pendidikan, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari penjelasan tersebut tampak sinkron antara konsep pendidikan yang dituangkan oleh pemerintah dengan konsep pendidikan masyarakat. Fungsi hakikat pendidikan dan pembelajaran.
pertama, sosialisasi. Proses belajar nilai dan norma yang berlaku disebut sosialisasi. Instrumen sosial seperti keluarga, sekolah memiliki fungsi memenuhi fungsi ini. 2. Interaksi sosial. Proses mengikuti atau mempercayai nilai-nilai yang diikuti oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat disebut proses interaksi sosial. Ketiga, penempatan sosial. Proses ini menentukan posisi dalam posisi sosial di mana siswa kemudian berlabuh. 4. Inovasi sosial. Peran pendidikan sebagai inovasi sosial terkait dengan semua jenis penemuan baru di berbagai bidang yang dapat memengaruhi kehidupan sosial. Penutup atau kesimpulan. Pendidikan merupakan suatu proses membagikan ilmu. Pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Pada dasarnya pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu. Pada dasarnya pendidikan dan ilmu pendidikan saling hal baik erat, namun yang membedakan hanya komponen yang di dalamnya. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensinya dirinya sendiri. Saran, pada umumnya pendidikan di Indonesia ini masih kurang pemahaman tentang arti dari pendidikan. Karena tenaga ahli dalam pendidikan masih kurang dan kegiatan untuk memperoleh pendidikan masih minim. Pemerintah diharapkan memeratakan pendidikan di negeri ini karena tanpa adanya pendidikan tidak akan menghasilkan masyarakat yang beradab dan berkarakter. Terlebih lagi pada saat ini sistem pendidikan di Indonesia belum siap untuk menghasilkan dan bisa digunakan secara terus-menerus. Sumber yang saya dapatkan dari internet, buku, dan koran tentang pendidikan. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.